Maka istri yang baik, maka dia tahu masakan kesenangan suaminya. Tidak bisa tiap hari, ya sudahlah sekali sebulan. Ketika kau sudah terima honornya suamimu, kau masalah yang dia senang suamimu. Telepon suamimu, Pak, jangan makan di luar, saya masak spesial hari ini buat abang untuk saya. Itu kan enak. Kita mau pulang tiba-tiba masuk WhatsApp, Bang, jangan makan di luar ya Bang, hari ini saya masak spesial buat abangku. Sebut aja mau makan apa hari ini, tenangkan perasaan. Dan itu laki-laki, Bu, kalau kau SMS begitu, dia kasih lihat sama temannya di kantor, lihat istri yang selera. Iya kan Pak? Tapi Bapak pernah di WhatsApp seperti itu? Paling di WhatsAppnya, jangan lupa singgah telur Bang. Sebaik kalau telur ini pembalut disuruh kita beli. Apa ketawa membayangkan diri sendiri? Ini wanita akhir zaman, mau menyenangkan hati orang ketika mau pesta, mau pergi arisan dia cantik, mau pergi keluar cantik, tapi giliran mau tidur sama suaminya pakaian seadanya. Bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Pakailah, pakai parfum ketika mau tidur, pakai sikat gigi. Tidak ada parfum, kau cari itu pengharum ruangan. REN, apa itu N? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak merasakan kesenangan suami. Sayang seribu sayang, wanita zaman sekarang mereka tidak mau belajar masak. Mereka tidak mau belajar masak. Perempuan-perempuan dulu ketika mau menikah dipanggil sama calon mertuanya, nah sini kau nak, itu calon suamimu, anak saya, dia paling senang sayur kangkung. Besok dia marah, nih begini caranya, ini yang kau bikinkan, ini maksakan kesenangan anak saya. Dan itu memang ibu-ibu dulu, itu dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Ibu saya itu di kampung, dia bisa bedakan itu. Oh, kalau anak saya yang pertama itu ini dia senang, itu anak saya yang ini dia senang ini. Dia tahu semua masakan kesenangan. Maka istri yang baik, maka dia tahu masakan kesenangan suaminya. Tidak bisa tiap hari, ya sudahlah sekali sebulan. Ketika kau sudah terima honornya suamimu, kau masalah yang dia senang suamimu. Telepon suamimu, Bang, jangan makan di luar, saya masak spesial hari ini buat abang untuk saya. Itu kan enak. Kita mau pulang tiba-tiba masuk WhatsApp, Bang, jangan makan di luar ya Bang, hari ini saya masak spesial buat abangku. Sebut aja mau makan apa hari ini, tenangkan perasaan. Dan itu laki-laki, Bu, kalau kau SMS begitu, dia kasih lihat sama temannya di kantor, lihat istri yang selera. Iya kan Pak? Tapi Bapak pernah di WhatsApp seperti itu? Paling di WhatsAppnya, jangan lupa singgah telur Bang. Sebaik kalau telur ini pembalut disuruh kita beli. Apa ketawa membayangkan diri sendiri? Bu, sekarang tapi sayang wanita sekarang, mereka lebih senang baca-baca kosmetik ya daripada resep membahagiakan suami. Dan kita juga Pak, kalau istri di rumah masak, hargai masakan suami istri. Itu istri paling emosi kalau dia sudah masak serius lalu Bapak tidak kasih pujian. Membahagiakan istri itu memuji masakannya. Bahkan dari semua jenis bohong, satu bohong yang boleh bahkan berbahagia, berpahala ketika Bapak bohong. Apa? Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh. Contoh, tiba-tiba istri kita hijrah, bertobat, lalu dia baca ceramah, nonton ceramah Ustaz Das'ad. Salah satu kewajiban istri memasak masakan kesenangan suami. Kemudian dia pergi lama masak, dia naik gojek lah pergi pasar, ya 1 jam dia keliling itu pasar untuk mencari yang paling murah.
di rumahnya, panaslah dia masak, dia sambil baca buku resep. Dia belajar. Begitu datang suaminya, senang lah dia, wah masakan spesial. Begitu dicoba suaminya, langsung di listrik. Kenapa bang? Enak betul. Barusan saya dapat masakan seperti ini, nyaman. Bapak boleh bohong seperti itu. Bahkan bapak akan menghancurkan perasaannya istri ketika bapak terlalu jujur waktu itu. Goblok, bedeng-bedeng lu. Hancur perasaannya perempuan. Maka ketika anda bohong saat itu pahala. Kenapa? Menyenangkan hati suami istri. Coba ketika bapak terlalu jujur waktu itu, bagaimana hancurnya perasaan istri. Maka ibu-ibu belajarlah memasak. Sekarang ibu-ibu malas masak pak. Dia lebih senang go food. Tak tahu kalau di sini apa ada itu ya, makanan dibeli semua. Itu kalau kota-kota besar pak, semua dibeli. Sambal terasi pun yang sudah diulek-ulek dibeli pak. 10.000 semua dibeli. Lalu ibu bertanya, Ustaz, dosa enggak? Saya bilang selama suamimu ridha, tidak keberatan, tidak berdosa. Tapi ingat, tidak ada pahala yang bisa kukumpul untuk masuk surga. Tidakkah ke pasar berkeringat itu pahala? Tidakkah mengulek-ulek itu kalian capek pahala? Tidakkah anda ibu memasak itu pahala? Ketika proses itu tidak kita alami, proses membeli ke pasar, proses mengupas, proses memasak, proses menggoreng, tidak ada semua proses itu, maka tidak ada pahala yang kalian dapat. Dan ketika pahala anda tidak ada, maka apa harapanmu masuk ke dalam surga? Apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Ibu-ibu, apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga tidak punya dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa, dialah baginda kita Muhammad SAW. Kalau kita ini muka-muka penuh dosa semua ini pak. Lalu kenapa orang bisa masuk surga? Ketika ditimbang pahalamu dengan keburukanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih banyak pahala kebaikanmu daripada dosamu, akhirnya kau masuk surga. Itu sebabnya. Maka ibu-ibu, memasak adalah pahala. Maka mulai besok masak. Apa hebatnya kalau ibu memasak? Apa hebatnya kalau ibu-ibu memasak di rumah? Satu, jelas halalnya. Ibu masak jelas halalnya. Masakan di luar belum tentu halal. Ayam potong, hati-hati. Banyak ayam potong yang mungkin bangkai, banyak ayam potong yang mungkin tidak halal. Kenapa? Karena yang memotong bukan orang Islam. Banyak ayam potong barangkali haram. Kenapa? Karena dipotong bukan atas nama Allah. Pernahlah saya melihat orang ayam potong pak, dia potong ayam, dan dia baca basmalah. Kan itu kalau orang potong ayam 1 ekor 1 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ini penjual ayam potong, dia potong ayam 30 pak. Dia cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim kali 30. Satu ekor 1 bismillah. Hai bapak saudara-saudara sekalian, RENA. Sekarang A. Apa itu A? Anggun. Istri yang soleha, cerdas. Ibu-ibu belajar. Kalau ibu tidak belajar, siapa yang didik anak? Ibu bahkan repot ketika ibu tidak punya pendidikan agama. Bagaimana cara mentransfer ilmu agama ke anak kalau tidak ada yang kita transfer? Ada ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing nah. Ilmu ibu untuk mendidik anak. Maka ibu-ibu sekolah, kuliah tinggi-tinggi sebenarnya bukan sekedar untuk cari kerja,
Ibu-ibu jadi dokter, jadi sarjana, jadi magister, bukan sekedarnya untuk status sosial semata, bukan untuk mempermudah dapat kerja, tapi yang lebih utama ilmu yang ibu dapat di kampus, ilmu yang ibu dapat di unit perkuliahan, tujuannya apa? Untuk mendidik anak-anak di rumah. Jangan lagi berkata, wah rugi saya sekolah tinggi-tinggi tidak jadi pegawai. Tidak ada ruginya menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah, insya Allah kita akan tiriskan ke anak-anak kita. Harus belajar. Ibu juga kalau tidak belajar, dibodoh-bodohi sama suami. Suaminya alasan rapat, ternyata pergi merapat. Itu kalau ibu beleng-beleng. Yang kelima, istri yang solehah punya sifat H. Apa itu H? Hemat, pandai mengatur, memanajemen, mengelola keuangan keluarganya. Karena berapa banyak laki-laki akhirnya berurusan dengan aparat hukum dan dihina dan dipermalukan, masuk penjara gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri penghasilan suami. Pakai kosikat di kantor pak, pakai masa ini kita sudah 5 tahun menikah tidak pernah aku belikan seemas. Madulah suaminya, akhirnya apa? Menyalahgunakan jabatan, ketangkap polisi gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada. Ibu, dengar ini. Semua laki-laki ingin membahagiakan istri. Semua kami laki-laki ingin memberikan apa yang diinginkan oleh istri. Berikan emas, berikan kamar yang baik, kasih sesuatu yang apa yang dia mau, kasih intan berlian. Tapi apa boleh buat? Rezeki dari Allah, bukan kita yang ngatur, tapi Allah. Sama jenis kerjaan kita, sama pekerjaan kita, sama kantor kita, tapi demi Allah rezeki kita masing-masing beda. Ada 3 kewajiban Allah, ada 3 hak Allah yang tidak boleh dicampuri oleh manusia. Itu rahasia Allah, itu menjadi hak prerogatif Allah, tidak boleh manusia campuri. 3, apa itu? Jodoh. Ini rahasia Allah. Biar kalian mau sekali, kalau bukan jodoh tidak jalan. Pacaran 11 tahun tidak jodoh, tidak masuk. Tapi kalau jodoh, baru kenal 2 bulan, jodoh ditangkap hansip kasih nikah. 2, ajal. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan, itulah ajal. Yang ketiga, rezeki ini Allah yang ngatur. Bapak ibu tidak usah cemas, Allah yang tentukan rezeki kita. Maka ibu, berapa penghasilan suamimu, selalulah ucapkan alhamdulillah. Bang, jangan menghalalkan segala cara bang. Saya istrimu, berapapun yang kau dapat, berapapun yang kau bawa ke rumah, saya ikhlas dan akan menerimanya dengan senang hati. Karena memang itulah rezeki yang Allah sudah tentukan untuk rumah tangga kita. Tenang kita suami. Itulah jadi istri yang soleha. Ibu mau tahu lagi rahasia suami supaya dia tidak marah? Selain hargai dia, jangan bicara kasar, urus anaknya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah prestasi terbesarnya seorang suami, anak. Nah, bapak-bapak mempunyai istri seperti yang saya jelaskan tadi? Mau? Nah, bapak juga harus jelaskan tugasnya sebagai suami. Apa tugas sebagai suami? 1, mendidik. Didik istri kita, didik anak-anak kita. Gimana kita mau mendidik istri kalau kita sendiri tidak bisa memberikan teladan? Dan mendidik istri tidak sekedar mengharapkan apa yang didapat di bangku kuliah, tapi mendidiknya harus kita memberikan contoh yang baik. Tidak mungkin istri kita bisa sholat subuh lebih awal kalau suaminya sendiri sudah jam 7 masih tidur. Tidak mungkin istri kita bisa berbicara yang santun kalau kita laki-laki setiap marah kasar ngomongnya. Engkau goblok memang kau. Apa jadi tahu ini si gendut jitan pulang di rumahmu. Sepertilah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau rumah tangganya beliau kecil. Coba lihat, baca itu sejarah hidup rumah tangga Rasulullah. Rumah beliau dijelaskan oleh riwayat kalau beliau berdiri sholat jamaah, kepalanya Rasulullah tersentuh dengan plafonnya.
Bayangkan kecilnya itu rumah Rasulullah. Kalau beliau sujud berjamaah dengan Aisyah, kepalanya Aisyah mengenai kakinya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu kecilnya rumahnya. Tapi beliau dalam keadaan rumah yang kecil itu, beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa Rasulullah? Satu, karena Rasulullah memberikan keteladanan, memuliakan istrinya, tidak pernah menghina istrinya, tidak pernah kasar bicara sama istrinya, tidak pernah menyakiti hati istri beliau. Padahal beliau punya istri 11. Bapak berapa istri? Kenapa satu? Pernah dengar cerita orang kaya banyak sekali amalnya, diadili, namun panggil tersangka 10, maju. Rumah berapa? 5. Mobil, alhamdulillah sesuai jumlah keluarga. Anak saya 5, masing-masing saya belikan mobil, istri juga saya 7. Sedekah, alhamdulillah saya membangun satu masjid, orang-orang miskin saya bantu. Haji, alhamdulillah 2 kali haji, umroh tiap tahun. Sholat, alhamdulillah 5 waktu saya tunaikan, sunnah-sunnah pun saya jalankan, alhamdulillah. Wah, kau banyak orang baik. Haji, silakan kau masuk surga. Sudah dia surga, tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, dipanggil kembali sama mereka. Haji, 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 tunggu dulu. Kalau malaikat, di situ dulu. Masih ada satu pertanyaan yang luput ini. Apa? Berapa istrimu? 1. Weh, kenapa cuma 1? Kau buat banyak duit, rumahmu saja 5, mobilmu 7, banyak uangmu, kenapa 1? Saya takut sama istriku Tuhan.